Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Kali ini saya akan bahas pembuatan roda gigi lurus bagian kedua. Tapi sebelum saya mulai, silakan jangan lupa like, subscribe, notifikasi, dan komen. Oke, untuk kali ini materi pembahasannya yaitu tentang pembuatan blank roda gigi, penentuan nomor pisau, modul, dan perhitungan pembagian kepala pembagi. Kita mulai dari pembuatan blank roda gigi, yaitu yang kita bahas benda kerja akan kita gunakan sebagai roda gigi, mandril, alat bantu untuk memegang blank roda gigi, dan yang ketiga pembubutan blank roda gigi. Oke, sekarang benda kerja yang akan kita gunakan sebagai roda gigi. Yang pertama, dari bagian yang pertama, bagian 1, kita sudah mempunyai modul 1,75 dengan jumlah gigi 25 gigi. Nah, ini merupakan perencanaan yang akan kita buat. Pada perhitungan tersebut, diameter luar ini adalah patokan yang akan kita bubut pada benda kerja sebelum dibuat roda gigi. Begitu pula tebalnya, seperti ini dalam perhitungan untuk tebal roda giginya. Ini adalah benda kerja yang akan kita siapkan untuk pembuatan blank roda gigi. Nah, benda kerja ini sebaiknya ukuran awalnya melebihi dari ukuran diameter luar yang akan direncanakan pada pembuatan roda gigi. Begitu pula tebalnya harus melebihi dari ukuran roda gigi yang kita rencanakan. Nah, berikutnya benda kerja harus dilubangi atau dibor. Pengeboran bisa menggunakan mesin bor atau bisa menggunakan mesin bubut untuk membuat lubangnya. Nah, ini adalah mandril yang tipe pertama. Nah, ini bagian benda kerja. Kemudian, nah ini adalah batang mandrilnya, ini pengikat, ini baut pengikatnya. Ya, ini ya untuk mandril tipe pertama. Langkahnya adalah masukkan dulu benda kerja ke dalam batang mandril, penekannya dipasang, kemudian berikutnya adalah baut pengikatnya. Nah, inilah pemasangan benda kerja pada mandril yang tipe pertama. Nah, sekarang kelanjutannya setelah sudah masuk semuanya, tinggal baut pengikatnya dikencangkan sampai betul-betul rapat. Nah, ini sudah selesai untuk pemasangan benda kerja pada mandril. Nah, selanjutnya tinggal proses pembubutan benda kerja di mesin bubut untuk pengepasan diameter benda kerja dan tebal benda kerja. Nah, ini proses untuk berikutnya. Nah, ini adalah setelah selesai proses pembubutan pada benda kerja. Dan jangan lupa pada tepi benda kerja dicemper sekalian kiri dan kanannya. Oke, yang berikutnya yaitu pemasangan benda kerja dan mandril untuk tipe yang kedua. Jadi ini adalah mandril untuk yang tipe kedua, ini sederhana, hanya berupa batang yang lurus, kemudian ditirus
tirusnya ini sebesar 1 derajat, kemudian di bagian ujungnya ini harus ada lubang senternya, yang satu juga ada lubang senter, jadi kiri kanan ada lubang senternya. Ini mandril untuk tipe yang kedua. Nah, bagaimana memasangnya? Tinggal benda kerja kamu masukkan saja ke dalam mandril, kemudian setelah itu dipres. Jadi dipres di bagian ini bisa menggunakan palu, dipukul di landasan, kemudian dipres sama palu, atau kalau punya alat pres hidrolis atau manual lebih bagus lagi. Jadi ini adalah untuk mandril dan benda kerja tipe yang kedua. Oke, setelah terpasang seperti ini benda kerja di mandril, langkah berikutnya yaitu pembubutan diameter luarnya ini sesuai dengan ketentuan perhitungan yang ditentukan, dan tebalnya benda kerja, jadi tebalnya dan diameternya sampai dengan sesuai ukurannya. Nah, selanjutnya setelah pembubutan diameter benda kerja dan tebalnya benda kerja selesai, langkah berikutnya yaitu chamfer pada sisi kiri dan sisi kanan dari benda kerja seperti ini. Nah, ini adalah langkah yang terakhir. Artinya benda kerja ini, blank benda kerja roda gigi ini sudah selesai, siap untuk dikerjakan berikutnya pada mesin fris untuk pembuatan giginya. Oke, sekarang kita lanjutkan setelah tadi untuk benda kerja dan mandrilnya sudah kita ketahui, penentuan nomor pisau fris modulnya. Karena untuk pembuatan gigi kita butuh fris modul. Fris modul seperti ini. Jadi ini fris modul dengan profil L-Volvente. Karena profil pada fris modul itu bermacam-macam. Kemudian pada tabel pisau modul itu ada 2 macam. Di bawah modul 10 mili ada nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nomornya seperti ini contohnya. Sedangkan yang di atas 10 mili modulnya ada sampai dengan 15 nomor. Ya, ada sampai dengan 15 nomor. Oke, sekarang sesuai dengan perencanaan tadi, kita membuat gigi yang modulnya 1,75 dengan jumlah gigi 25 gigi. Nah, ini mana pisau yang akan kita gunakan? Nah, pisau yang kita gunakan adalah ini, nomor 4 dengan jumlah gigi yang akan kita gunakan adalah antara 21 sampai dengan nomor 25. Jadi yang kita pasang pada mesin adalah nomor 4 nantinya. Oke, sekarang bagaimana perhitungan pembagian ke pembagi? Ini rumusnya, NEK putaran engkol. Nah, ini. Kemudian IV-nya ini perbandingan kepala bagi. Biasanya kepala bagi itu punya perbandingan 40. 1:40. Dengan Z jumlah gigi yang kita buat. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Maka ketemu hasil akhirnya adalah 1/3/5. Ini sudah kita sederhanakan. Nah, apa artinya? Artinya adalah 1 itu 1 putaran engkol pada piring pembagi ditambah 3/5 putaran engkol pada kepala pembagi. Nah, 3/5 ini kita harus hitung tersendiri untuk menentukan lubang-lubang pada piring pembaginya. Oke, lanjut kan. Nah, sekarang pada piring pembagi itu ada 2. Ada satu mesin pada kepala pembagi itu ada 2 piring pembagi. Piring pembagi 1 itu ada bagian A dan bagian B. Ini bolak-balik. Ya, bolak-balik. Kemudian ini juga
bolak-balik gitu. Nah, sekarang dari 3/5 ini kita tentukan dikalikan dengan lubang mana yang bisa dibagi 5 habis. Kita ambil yang 30 ini. Nah, kita ambil yang 30 karena 30 dibagi 5 bisa habis, maka ketemu 18. Artinya bahwa 18 bagian pada lubang piring pembagi yang berjumlah 30 lubang. Nah, ini nanti yang kita setting pada piring pembagi. Oke, berarti ini resumenya, setiap selesai mengerjakan satu atau sebuah alur gigi, engkol pada poros piring pembagi harus diputar 1 kali putaran ditambah 18 bagian atau 19 lubang dari lubang piring pembagi yang berjumlah 30 lubang untuk satu lingkaran. Oke. Nah, ini adalah gambar untuk kepala pembaginya itu seperti ini. Ini yang dinamakan piring pembagi. Bagian piring pembagi 1 itu ada A, di baliknya B, ini baliknya. Yang kedua, ini A, ini baliknya di B. Ini yang namanya gunting. Gunting adalah untuk penentuan mengunci pada lubang-lubang piring pembagi. Ini penguncinya gunting, yang ini adalah handle pemutarnya. Oke, nah ini bagaimana cara merangkainya. Jadi piring pembagi, ini gunting kita tempatkan masuk. Guntingnya dikunci agar tidak lepas dengan penguncinya ini yang berwarna merah. Jangan ini handle pemutarnya kita baut. Nah, ini adalah rangkaian piring pembaginya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and notifikasi pada video kali ini. Persiapan perlengkapan piring pembaginya sudah selesai. Sekarang kita tentukan lubangnya sesuai dengan perhitungan. Piring pembagi yang kita pakai adalah piringan pembagi nomor 1A, yaitu bagian yang ini dengan jumlah dalam perhitungan yaitu 30 lubang. Jadi lingkaran ini adalah jumlahnya 30 lubang. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan guntingnya. Gunting itu sebagai pembatas yang dalam perhitungan ketemu 18 bagian. Jadi kalau lubang ini kita hitung, yang berwarna kuning ini jumlahnya 19. Jadi guntingnya kita set seperti ini. Ini satu gunting yang pertama, kita set di ujung sini. Kemudian gunting yang kedua seperti ini. Nah, ini kita pada gunting yang kedua kita akan di sebelah sini untuk pembatasnya. Nah, ini seperti pembatasnya. Nah, ini pembatasnya. Berarti kalau ini pen yang masuk di sini, maka 1 itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bagian atau 19 lubang. Nah, ini kalau sudah pas di sini, maka gunting ini kita kunci atau kita matikan. Jadi posnya selalu seperti ini. Nah, ini adalah untuk pemasangan gunting agar nanti tidak berubah. Oke, nah, kita ulangi lagi bisa seperti ini.
Sudah kembali lagi posisinya. Ya, jadi ini adalah posisi gunting dan ini harus terkunci posisinya selalu tetap. Ini adalah cara setting gunting pada piring pembagi. Oke, sekarang kita akan memutar engkol pada kepala pembagi. Berapa dalam perhitungannya? Setelah dalam perhitungan sebelumnya ketemu 1 putaran engkol kepala pembagi ditambah 18 bagian pada lubang yang berjumlah 30. Nah, sekarang bagaimana cara memutarnya? Pada saat kita setelah selesai membuat 1 gigi untuk pindah ke gigi yang berikutnya, caranya yaitu kita putar engkolnya 1 kali putaran engkol seperti ini. Ya, 1 kali putaran engkol. Nah, 1 kali putaran engkol ditambah 18 bagian pada lubang yang berjumlah 30. Ya, ini yang 18 bagian tambahannya. Ya, ini. Nah, ini adalah untuk perpindahan setiap gigi yang ada dalam tempat tadi. Setiap kali pindah 1 gigi, maka kita 1 kali putaran ditambah 18 bagian lubang atau jumlah lubangnya adalah 19 yang dibatas oleh gunting yang tadi ini. Oke, kita sekarang kita lihat ulangannya lagi bagaimana pennya berputar 1 kali putaran ditambah 18 bagian pada lubang yang berjumlah 30. Nah, kalian amati gerakan dari ujung pennya ini. Ya, berputar 1 kali putaran. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah 1 putaran ditambah 18 bagian pada piring bagi yang berjumlah 30 lubang. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini berhentinya. Jadi tadi sudah 1 kali putaran ditambah 18 bagian pada piring bagi yang berjumlah 30. Nah, ini adalah
untuk perpindahan satu gigi. Selanjutnya, setelah engkolnya diputar satu kali putaran ditambah 18 bagian, berarti kita sudah mengerjakan satu gigi. Nah, setelah berikutnya, untuk gigi berikutnya, gunting harus kita pindahkan lebih dahulu agar nanti untuk pemutaran engkol berikutnya tidak salah. Jadi ini kita pindahkan, guntingnya di posisi ini. Ya, ini sudah terkunci di sini. Karena ada pen di sini, maka ujung ini terkunci di pen di sini. Ya, ini sudah terkunci, maka gunting ini tetap posisinya yaitu 18 bagian. Nah, selanjutnya tinggal nanti untuk gigi yang selanjutnya, gigi yang tinggal diputar saja semuanya ke arah kanan, diputar satu kali putaran ditambah 18 bagian, kemudian guntingnya diputar ke kanan, ikuti terus, jangan sampai kelupaan untuk memutar guntingnya. Oke, itulah pembuatan roda gigi lurus beserta perhitungan bagian yang kedua. Semoga kalian bisa memahami. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.